Baik, kita tahu penyakit ginjal ini kan ada 5 tahap ya. Jadi kapan sebenarnya penyakit ginjal itu melakukan renal replacement therapy, maksudnya pengganti ginjal itu, yaitu di tahap 5 ini baru kita melakukan terapi pengganti ginjal, baik itu CAPD, kemudian HD ataupun transplantasi ginjal. Karena kita tahu renal pendukung terapi ginjal pengganti ginjal itu ada 3 ya, transplantasi, CAPD dan HD. Nanti tergantung mana yang kita pilih. Di mana seperti Pak Tony jelasin tadi bahwa pasien-pasien HD itu ternyata masih lebih banyak ya dibandingkan dengan CAPD. Padahal kalau kita lihat pasien HD itu dibandingkan CAPD, CAPD itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan HD. Seperti saya bilang sebelumnya tadi bahwa dari segi waktu, dari segi biaya, dan dari segi tempat geografi itu jauh lebih menguntungkan CAPD. Nah, kita sedikit melihat apa yang dilakukan kalau ginjal kita itu mengalami kerusakan. Disebut juga dengan gagal ginjal terminal ya. Itu ada 3 terapi pengganti ginjal yang bisa transplantasi, kemudian dialisis, kemudian bisa juga dengan CAPD. Nah, CAPD nanti kita lihat bagaimana keuntungannya dibandingkan dengan hemodialisis ini. Kita lihat harapan hidupnya. Pasien-pasien yang menggunakan CAPD dan HD itu kita lihat berarti jauh harapan hidupnya lebih bagus dibandingkan dengan HD, di mana rata-ratanya itu dari hasil itu bisa mencapai angka 94% dibandingkan dengan hemodialisis gitu. Nah, dengan cangkok ternyata juga lebih bagus ya dibandingkan antara CAPD dan hemodialisis. Tapi dengan cangkok ini atau transplantasi ini kan membutuhkan biaya dan donor yang kadang-kadang agak terlalu sulit kita dapatkan. Sehingga jumlah peserta transplantasi ginjal atau cangkok ginjal ini juga masih sedikit dibandingkan dengan CAPD dan hemodialisis sendiri. Ini kita lihat sedikit dialisis peritoneal ya, seperti ini prosesnya ya, di mana nanti kita masukkan cairan ya. Ini cairan, kemudian kita masukin ke dalam kateter sebelumnya sudah dipasang ya, kemudian kita dimasukin ke dalam kapum peritoneum, di mana kita ketahui bahwa pada CAPD ini yang menjadi membran dialisernya itu adalah peritoneum ini sendiri ya. Beda dengan pada mesin yang memakai mesin HD, di mana membran dialisernya itu ada dialisernya itu sendiri. Mungkin pasien-pasien yang pernah mengalami atau menjalani hemodialisis mungkin lebih mengerti ya sebelum dia pindah ke pasien untuk menjalani CAPD gitu. Kemudian dia setelah dimasukin cairan diendapkan di dalam rongga peritoneum ini, kemudian 4-6 jam, kemudian dibuang lagi nanti. Jadi siklusnya berganti 4-6 jam. Kita tahu sehari itu bergantian 4 kali cairan CAPD. Ini alat-alat yang kita lihat ini adalah kateternya ya. Kemudian dipasang di dalam ini ya, di kulit perut, kemudian dimasukin ke dalam kapum peritoneum yang ada di dalam perut ini. Kemudian ini namanya excisite ya. Jadi ini luar permukaan dari kateter ini sendiri. Kemudian nanti bisa disembunyikan dengan di dalam pakaiannya sendiri, sehingga kalau pasien pun jalan-jalan dia nggak akan nampak karena dia akan tertutup sendiri dengan baju si pasien. Peritoneal dialisis itu macam-macam ya. Jadi yang sering kita pakai ini adalah yang di Indonesia ini
continuous ambulatory peritoneal dialysis atau disebut dengan CAPD ya. Ini ada pengertiannya. C ini continuous adalah proses dialisis yang tidak berhenti. Maksudnya dia berkelanjutan, berkesinambungan untuk membersihkan ureum dalam darah selama 24 jam setiap hari ya. Kemudian ambulatori artinya bebas bergerak, tidak berhubungan dengan mesin dia mandiri namanya. Kemudian menggunakan peritonealnya menggunakan peritoneum ya. Jadi kalau pada HD itu membran dialisernya, sementara pada CAPD ini peritoneum sebagai penyaring daripada ureum kreatin itu sendiri. Kemudian dialisis ini adalah proses menyaring dan membuang cairan yang berlebihan serta sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh itu sendiri. Prinsip kita tahu pada prinsip APD ini adalah kita mengisi cairan dalam kapum abdomen itu, kemudian diendapkan selama 4-6 jam. Sama siklusnya itu sehari itu 4 kali. Kemudian proses ini dilakukan secara terus-menerus sehingga mencapai dialisis yang adekuat. Kemudian tidak memerlukan mesin. Kita sedikit lihat anatomi dari peritoneum. Nah ini membran peritoneum ini melapisi lapisan tipis yang bersifat semi permeabel dia. Ini ya. Dia terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian parietal dan bagian visceral ya. Kemudian rongga ini berisi lebih kurang 100 ml cairan berfungsi untuk lubrikasi atau sebagai pelumas supaya jangan kaku. Nah ini gambaran peritoneumnya ya. Kalau kita lihat tipis tapi dia kuat ya, karena terdiri dari otot-otot yang memang didukung untuk melindungi daripada rongga dari perut itu sendiri. Jadi tidak gampang dia mengalami kebocoran. Nah ini sistem dasar ya, bagian-bagian dari CAPD kita lihat ya. Ini ada ini sistemnya, kemudian ini ada koneksi transfer setnya, ada klemnya, kemudian ini kateternya ya, dan ini kapum yang berisi kapum 12 yang berisi tempat dialisat daripada peritoneal itu sendiri. Kemudian ini kita lihat alat-alat yang digunakan untuk peritoneal dialisis ini ya. Ada kateter, kemudian larutan peritonealnya, ultrafilm, dan minicap. Nah, kesemua ini harus tersedia. Kalau tidak tersedia, berarti keberlangsungan daripada peritoneal dialisis itu tidak bisa dilanjutkan. Dan ini biasanya disuplai biasanya dari Baxter ya. Nah, ini contoh-contohnya ini tenkopnya, kateternya ya. Kemudian ini titanium adaptornya. Tentunya pasien-pasien yang menjalani CAPD saya kira sudah familiar ya. Kemudian ini transfer setnya, kemudian ini larutan dialisisnya, ini mini cap-nya, dan ini ultra clean-nya. Dan ini diperlukan pada saat pergantian cairan itu sendiri, karena kita tahu tadi bahwa sehari itu memerlukan 4 siklus ya untuk pergantian cairan daripada CAPD itu. Bagaimana akses peritoneal dialisis ini sebenarnya? Ya, memerlukan kateter itu tenkop sendiri, kemudian juga harus ada tim ya. Tim dokter tuh yang perawat dia memang khusus dia terlatih untuk melayani CAPD ini sendiri. Biasa memang ada training khusus, biasa dilakukan oleh Baxter itu sendiri. Kemudian pemasangan ini biasanya bisa oleh konsultan ginjal hipertensi sendiri, kemudian bisa oleh dokter bedah yang terlatih untuk memasang implantasi kateter di dalam perut itu sendiri tadi. Ya, teknik yang memasangnya itu bisa secara peritonoskop, kemudian bisa secara laparotomi, dan bisa juga kalau orang bedah itu biasanya dia open ya. Sementara kalau
konsultan gejala hipertensi biasa pakai peristalskop atau pakai blend juga bisa gitu ya. Kemudian bagaimana cairan dialisat itu? Kita tahu cairan dialisat itu kan konsentrasinya ada yang 1,5, ada yang 2,5, dan ada yang 4,25. Apa arti konsentrasi ini? Konsentrasi ini artinya adalah semakin tinggi konsentrasinya ini, semakin banyak konsentrasi dektrosa. Dektrosa itu kan ada sifatnya gula ya, yang menarik cairan. Semakin tinggi konsentrasi dari gula itu berarti penarikan cairan yang pada saat dikeluarkan biasanya lebih banyak gitu. Selain itu terdapat cairan dialisat yang berbasis non-dektrosa, yaitu isodektrin dan nutrineal. Ini biasanya kan gula dari jagung biasanya. Tapi ini lebih mahal dan lebih bagus dibandingkan yang dektrosa murni ini, dikarenakan kalau dektrosa ini sifatnya makin sering kita pakai, nah makin tinggi konsentrasinya, biasanya peritoneumnya lebih cepat rusak gitu. Oleh karena kita tahu gula itu kan merusak daripada jaringan itu sendiri. Makanya pemakaian CAPD itu tidak bisa kadang-kadang sampai seumur hidup dibandingkan dengan pemakaian HD tadi. Itu mungkin kerugian salah satu CAPD ini, dia tidak bisa kita pakai seumur hidup oleh karena memakai dialisat yang konsentrasi di dalamnya itu ada gula, di mana sifat gula itu dektrosasi sendiri merusak daripada jaringan peritoneum yang berfungsi sebagai dialiser. Sementara yang iodetrin dan nutrienal ini memang gula jagung dia kecenderungan ini lebih tahan lama oleh karena dia tidak sehebat merusak peritoneum dibandingkan dengan dektrosa ini sendiri. Kemudian cairan dialisat ini juga mengandung elektrolit ya, seperti kalsium, magnesium, yang kita tahu elektrolit ini sebagai suportif untuk metabolisme di dalam tubuh itu sendiri. Kemudian pemilihan cairan dialisat ini sangat individual, maksudnya tergantung kondisi pasien. Misalnya kalau dia terlalu banyak cairan, kita harus memakai konsentrasi yang lebih tinggi supaya cairannya lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya dia terlalu banyak cairan yang menumpuk, jadi bisa pakai yang 1,5. Prinsipnya semakin banyak cairan, konsentrasi cairan dialisat yang kita pakai ini harus lebih tinggi. Nah ini gambaran ya pemakaian konsentrasi yang 1,5, 2,5, kemudian 4,25 ya. Kita lihat ya, semakin tinggi konsentrasinya itu, ultrafiltrasinya itu, maksudnya UF ini ultrafiltrasi ya, cairan yang dikeluarin itu lebih banyak. Berarti biasanya kan satu kantong itu 2.000. Jadi kalau konsentrasinya makin banyak, biasanya kelebihan cairan yang dikeluarkan bisa sampai kalau 425 600 sampai 800 ya. Kalau 1,5 itu hanya 200, berarti 2.200 yang dikeluarin pada saat setelah diendamkan 4-6 jam. Prinsipnya makin tinggi konsentrasi, jadi pengeluaran cairannya semakin banyak yang bisa dikeluarin dari pada saat terakhir dikeluarin. CAPD itu sebenarnya untuk siapa ya? Ya kita lihat ya. Istilahnya nyaman untuk siapa. Jadi bagi yang ingin hidup aktif, misalnya masih bekerja, kemudian dia mahasiswa, ya kan? Dan suka berpergian, dan para olahraga. Kemudian kita tahu pada CAPD ini lebih bebas dalam hal diet ya, dibandingkan dengan pasien-pasien dengan cuci darah. Ya. Kemudian bagaimana persyaratan calon CAPD, pasien-pasien peritoneal dialisis? Pasiennya sifatnya harus mandiri ya, atau ada yang membantu. Tentunya awal-awalnya itu harus ada yang membantu, karena kalau tidak ada yang membantu juga terlalu sulit ya. Kemudian tinggal di tempat yang bersih dan lingkungan yang sehat, karena memang harus ada air misalnya, airnya PDAM-nya harus mengalir, tidak boleh, karena itu menyangkut sanitasi dan higien, karena kalau ini tidak diperhatikan, lingkungan yang tidak bersih, dia akan kecenderungan terjadinya infeksi. Sehingga kalau sudah terjadi infeksi, apalagi infeksinya berulang, biasanya CAPD atau peritoneal dialisisnya tidak akan bertahan lama.
kemudian bersedia menjalani pelatihan ya, dan mematuhi prosedur. Sekarang harus diedukasi terus. Calon-calon pasien peritoneal dialisis itu biasanya harus kita edukasi, karena akan cepat bosan biasanya, karena mengganti cairan 4 kali sehari itu biasa juga bosan ya, sehingga kita harus mengedukasi supaya tetap menjaga kebersihan dan lingkungan yang sehat untuk menghindari terjadinya infeksi. Karena kalau terjadi infeksi biasanya CAPD-nya harus kita buka. Pasien mana yang cocok untuk CAPD ini? Biasanya diindikasikan untuk pasien diabetes mellitus, bisa penyakit kardiovaskular seperti angina, katup jantung buatan, dan aritmia, dan penyakit kronis lainnya ya. Karena kita tahu pasien-pasien yang CAPD ini jauh lebih bagus ya survival atau data keberlangsungan hidupnya dibandingkan pasien-pasien HD, karena kecenderungan pasien yang menjalani hemodialisis itu sering kematiannya oleh karena kardiovaskular ya, dibandingkan dengan CAPD gitu. Kemudian psikososial, gaya hidup aktif, ya, jadwal kehidupan dapat bervariasi. Kemudian takut akan jarum pada pasien-pasien yang HD itu kan jarumnya besar-besar ya. Sehingga dia cemas, takut dengan jarum, sehingga kita biasanya memilih dengan CAPD. Kemudian butuh diet yang fleksibel. Ya. Jadi dietnya itu biasanya tidak seketat pasien-pasien HD. Kalau pasien CAPD biasanya itu agak lebih bebas ya. Kontraindikasi CAPD yang ada absolut, biasanya kesulitan teknik ya, pernah luka luas di dinding abdomen, kemudian pernah operasi lewat operasi besar pada peritoneum, kemudian ada tumor, kemudian infeksi dalam rongga abdomen itu sendiri, kemudian pernah operasi hernia, itu tidak bisa kita pasang CAPD. Kemudian ada pistel atau lubang di peritoneum itu sendiri. Kemudian pasien-pasien yang tidak dapat melakukan PD secara mandiri dan tidak ada yang membantu. Prinsipnya kalau tidak ada yang membantu, dia tidak bisa kita, karena membutuhkan, pasti harus ada orang yang mendampingi, melihat bagaimana dia melakukan pergantian cairan itu sendiri. Kemudian relatif ya, pada terlalu gemuk, biasanya karena pada pasien-pasien gemuk ini kan momentumnya besar-besar ya, karena kita tahu momentum yang terlalu banyak itu akan menyumbat daripada lubang kateter yang ada di dalam kapum perut tadi. Kemudian gangguan jiwa, kemudian gangguan penglihatan ini tidak boleh kita angkat, karena agak sulit kalau dia mengalami gangguan penglihatan. Kemudian seperti bilang hernia tadi, kemudian PPOK ini kan biasanya tekanan karena penyakit paru-paru ini, obstruksi ini, dia akan terjadi pada saat gangguan paru ini menarik nafas terlalu dalam, sehingga akan terjadi penekanan di dalam kapum abdomen, sehingga kadang-kadang ujung kateter daripada tenkop itu akan naik ke atas. Kemudian juga ada peradangan dalam saluran cerna, itu tidak diindikasikan untuk pemasangan daripada CAPD sendiri. Kelebihan CAPD kita lihat kan, menggunakan peralatan yang sederhana sehingga dapat dilakukan sendiri, lebih fleksibel ya, karena CAPD tidak harus dilakukan di rumah sakit, sehingga memungkinkan pasien untuk melakukan kegiatan sehari-hari, jadi bebas, kita bergerak, bisa kemana-mana, tidak tergantung dengan mesin. Kita bayangin kalau HD itu kan harus 5 jam, duduk tidur di situ ya, seminggu 2 kali, berarti kan 2 hari itu habis waktu. Tapi kalau CAPD kan fleksibel, dia cuma pergantiannya aja cuma 15 menit, habis itu dia bisa bergerak kemana-mana, bisa diatur ya. Kemudian pasien CAPD dapat menjalani diet dengan lebih longgar ya. Keuntungan lainnya dapat dilakukan di rumah, tidak tergantung dengan orang lain, diet tidak ketat, kunjungan ke rumah sakit biasanya reguler ya, tidak tiap hari, tidak memerlukan jarum,
tekanan darah dapat jauh lebih terkontrol biasanya dibandingkan dengan pasien-pasien yang HD ya. Kemudian tubuh tidak terlalu stres dibandingkan dengan HD. Walaupun banyak keuntungan dan kelebihannya, kekurangan juga ada pada CAPD ini. Kita lihat kan, risiko infeksinya ini yang paling banyak sebenarnya yang kita takutkan. Dan ini sering terjadi sehari-hari apabila pasien tidak hati-hati dalam mengganti cairan, kurang menjaga sterilitas. Ini biasanya juga faktor kebosanan juga ini bisa sudah bertahun-tahun. Dia tidak, kadang-kadang pasien sudah bosan, tidak mematuhi lagi aturan dan edukasi yang pada saat kita training bahwa harus cuci tangan, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker pada saat pergantian cairan. Kadang-kadang ini dilupakan sehingga akan menginjus terjadinya infeksi yang sehingga akan menyebabkan kateter CAPD itu harus kita buka. Kemudian dapat menyebabkan timbulnya rasa jenuh ya karena harus melakukan hal yang sama setiap hari gitu ya. Kemudian ketidaknyamanan juga karena pergantian 3-4 kali pertukaran, kadang-kadang memang bosan tadi ya. Kemudian kateter yang ditanam di perut itu permanen sifatnya. Kadang-kadang ada juga perasaan risih gitu, karena harus melekat permanen di perut. Walaupun kita tahu itu ditutup dengan pakaian itu sendiri. Kemudian perubahan bentuk tubuh ya. Kemudian risiko infeksi, berat badan berlebihan oleh karena tadi dietnya tidak dibatasi seperti pasien-pasien yang dengan menjalani hemodialisis yang memakai mesin ya. Kemudian gampang terjadi peningkatan gula darah dan juga peningkatan lemak di dalam darah oleh karena tadi dietnya tidak seketat pada pasien-pasien cuci darah yang menjalani hemodialisis. Apa yang harus dikerjakan pada CAPD itu? Jadi ada istilahnya pertukaran cairan, perawatan rutin, dan pengawasan dan pencegahan. Ya. Pencegahan terhadap komplikasi. Ini kita lihat siklus daripada sebuah pertukaran cairan ya. Ini kita lihat ini menguras, pertama dikuras, setelah kita endapkan kemudian diisi lagi, kemudian diendapkan selama 4-6 jam gitu ya. Ini kita atur biasanya waktu yang pagi hari, kemudian makan siang yang kedua, yang ketiga pada saat makan malam, dan yang keempat adalah pada saat mau tidur. Ini merupakan siklus yang biasa kita gunakan, tetapi itu sangat tergantung daripada kondisi, situasi, dan di lapangan, dan kebiasaan sehari-hari pasien yang menjalani CAPD. Bisa aja mungkin pada saat habis salat subuh dia nih, karena buru-buru harus kerja, kemudian sebelum makan siang, kemudian sebelum makan malam, dan saat mau tidur. Itu tergantung kepada pasien itu sendiri bagaimana situasi dan kondisi yang sehari-hari dia jalani gitu. Nah ini mungkin posisinya ya, ini yang dimasukin exercise-nya ini kan posisi yang masuk terakhir ke dalam perut, kemudian ini transfer set-nya ya, ini klaim, titaniumnya, ini kateternya, dan ini miniketnya. Ini yang harus dijaga kebersihannya betul-betul, terutama yang di exercise-nya ini. Dan juga di sini bukan berarti di sini juga tidak dijaga dengan baik, semua itu harus dibersihkan dan sanitasi higienitasnya itu betul-betul terjaga sehingga untuk menghindari infeksi terjangkitnya infeksi yang menyebabkan kateter ini harus dibuka begitu. Ini proses memasukkan cairan ya. Kita lihat tadi sudah, kemudian sudah itu diendapkan sampai 4-6 jam periode tertentu, di mana membran peritoneum ini sebagai dializer tersendiri untuk membuang sisa-sisa metabolisme seperti urin kreatinin. Kemudian ini kita keluarkan lagi setelah diendapkan. Proses pengeluarannya itu biasanya 15-20 menit ya.
tidak terlalu lama. Kemudian proses pertukaran cairan CAPD ini sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang bersih dan bebas debu ya, dengan cahaya yang baik. Di rumah bisa, di tempat kerja bisa, kemudian dalam perjalanan juga bisa. Kemudian dihindari jangan ada binatang karena akan bisa menyebabkan terjadinya pembawa kuman-kuman yang bersifat infeksius. Kemudian tidak ada kipas angin untuk menghindari terjadinya hembusan debu. Kalau ada kipas angin kan debu-debu sekitar itu bisa terbang dan melekat ke exit set ataupun di kateter sendiri. Itu mungkin yang harus dihindari ya. Jangan dekat kipas angin. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya harus cuci tangan ya. Kemudian pakai masker, kebersihan diri lingkungan ini harus diingatkan pada pasien-pasien COPD karena ini sangat berarti untuk mencegah terjadi infeksi. Kadang-kadang ada sifat bosan kalau misalnya sudah setahun karena udah berulang-ulang itu aja yang dikerjain, jadi merasa ya kadang-kadang terlewatkan, tidak cuci tangan kadang atau tidak pakai masker. Nah ini akan menyebabkan gampang terjadinya infeksi. Dan biasakan melatih hidup biasa sehari-hari itu hidup bersih untuk menghindari terjadinya infeksi. Kemudian juga jangan lupa diukur, dicatat ya berapa cairan yang terbuang, kemudian berapa yang dimasukkan, karena kita tahu dalam satu bag dialisa itu kan 2 liter isinya 2000 mili ya. Itu harus diukur apakah ada yang keluar, seharusnya keluarnya itu harus lebih banyak. Berarti kalau kurang dari 2000 itu jelek, berarti ada masalah itu kan. Kalau cairan yang dikeluarkan kurang dari 2000 seharusnya 2200, kalau yang konsentrasi tinggi tadi bisa sampai 2800, 2600 ya. Ini harus dicatat ya. Ini untuk meningkatkan, catatan ini adalah untuk mengevaluasi apakah CAPD itu berjalan dengan baik sehingga kualitas hidup pasien itu akan lebih baik, karena tanpa dicatat ini kita tidak tahu apakah CAPD-nya berjalan dengan baik atau tidak, karena ini akan mempengaruhi daripada kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Kemudian kita lihat banyak masalah sebenarnya juga pada timbul setelah beberapa lama kita menjalani CAPD ini. Baik itu secara tekniknya, kemudian baik dari membrannya, kemudian komplikasi infeksi dan infeksi. Ini teknik biasanya seperti saya bilangkan tadi, karena omentum, kemudian membran ini, peritoneum itu tidak selamanya bisa kita pakai, oleh karena kita tahu dialisan itu kan ada gulanya ya. Kata-kata gula itu merusak daripada membran itu sendiri. Karena pada suatu saat CAPD itu biasanya juga akan beralih ke HD gitu. Apa kegagalan teknik itu? Biasanya tidak dapat melanjutkan peritonealisis sebagai terapi pengganti ginjal. Penyebabnya karena migrasi. Seperti saya katakan di atas tadi, ujung kateter itu naik ke atas biasanya, ujung tenkopnya, oleh bermacam-macam hal ya. Bisa karena ditarik oleh omentum, biasanya pada orang-orang gemuk, itu omentumnya kan banyak, sehingga dia akan, omentum itu menganggap, di dalam perut ada omentum, jadi omentum itu menganggap benda asing itu, kateter daripada CAPD itu, sehingga dia menangkap ujungnya, sehingga air yang kita masukin tidak bisa keluar ya. Kemudian bisa karena sumbatan fibrin atau darah ya, di dalam kateter itu sendiri. Kemudian ada pistel, dan juga biasanya kadang bocor ya, ada kebocoran di dalam rongga peritoneum itu sendiri. Kemudian infeksi jamur. Nah kalau ini terjadi biasanya kita coba misalnya dengan omentum, kalau ada omentum dan itu kita coba dengan terapi sesuai dengan indikasi dan guideline. Tapi kalau dengan terapi tidak memberikan hasil, biasanya kita harus membuka ini. Kateternya harus kita buka. Dan biasanya pasien kita alihkan dulu ke HD. Kita lihat, kita evaluasi, kalau memang memungkinkan lagi kita kembali lagi ke CAPD. Tetapi kalau karena jamur ini rasanya sulit ya. Kalau karena infeksi jamur biasanya ini harus segera
kita buka, dan biasanya sering berulang dia. Makanya kalau infeksi jamur berulang ini biasanya kita juga harus beralih lagi ke HD pasiennya. Kemudian yang kedua, oleh karena gangguan membran ya. Tahu tadi bahwa pada pemakaian konsentrasi tinggi itu biasanya makin tinggi kecepatan transportnya, makin tinggi gulanya, sehingga kerusakan daripada membran itu lebih cepat terjadi. Sehingga suatu saat akan berubah kembali ke HD. Kemudian bisa karena peritonitis, jadi pengerasan daripada rongga peritoneum oleh karena infeksi, sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan cairan oleh karena kekakuan dari membran tadi. Kemudian juga oleh karena absorpsi limpatik yang berlebihan, ini juga akan mempengaruhi pengeluaran cairan, sehingga cairan itu tidak bisa lagi dikeluarin, sehingga memang harus dibuka kateter itu. Kita lihat banyak penyulit pada pasien COPD ini ya, terutama infeksi ya. Tadi pada jalur keluar itu ya. Nanti kita lihat pada gambarnya, kemudian peritonitis ya, yang paling ditakutkan ya. Kemudian ada non infeksi seperti nyeri pinggang, perut terasa penuh, kemudian ada hernia. Hernia juga biasanya juga akan mempersulit karena rongga kapum itu akan mengecil ya, sehingga mempengaruhi jumlah cairan yang bisa kita masukkan dan yang keluar juga sedikit. Kemudian bisa kebocoran cairan, kemudian ada komplikasi metabolik misalnya karena tadi gula darah tinggi, kemudian lemaknya tinggi ya. Nah, ini komplikasi lain juga terkait kateter dan infeksi ya, meningkatnya tekanan intraabdomen pada hernia tadi ya. Kemudian juga infeksi pada excision dan tunnel itu sendiri. Ini kita lihat ya, peritonitis itu infeksi yang di dalam peritoneum, kita lihat cairannya itu agak keruh ya. Ini dibandingkan cairan biasa yang kita keluarin ini. Tapi kalau dia terjadi infeksi, cairan itu jadi keruh ya, seperti ada penanah. Ini tanda-tanda infeksi, biasanya nyeri hebat ini. Ada pasien-pasien biasa harus kita terapi segera nih. Kalau kita tidak obati, biasanya pasien akan mengeluh nyeri terus-menerus gitu ya. Kemudian peritonitis ini sering menyebabkan peritoneal gangguan membran, kemudian merupakan penyebab kegagalan teknis juga, kemudian penyebab terbesar pasien beralih ke HD oleh karena peritonitis ini. Jadi memang hati-hati kalau sudah terjadi infeksi itu rasanya sulit ya kita mempertahankan kalau kita tidak mengobati segera gitu. Nah ini yang kita lihat nih. Ini kalau yang normal biasanya itu tidak ada merah, tidak ada nanah ya. Tapi kalau udah infeksi ini bernanah, ada darah ya. Kemudian ada eritemanya, kemerah-merahan. Ini artinya bahwa yang ini sudah terjadi infeksi. Ini harus segera diatasi karena bisa mengancam daripada kateter ini sendiri dan juga sampai bisa mengancam dari nyawa si pasien itu sendiri. Nah, di sini yang penting adalah pencegahan ya. Pencegahan terutama ya regangannya itu yang harus diperhatikan, tidak boleh tersentak pada saat dilakukan ini. Kemudian nggak boleh digarut ya. Hati-hati pada garukan. Kemudian kalau ada iritasi oleh pakaian juga harus dihindari. Kemudian krusta ini juga jangan digarut-garut, nah akan menyebabkan infeksi. Kemudian dilarang berendam dalam air terlalu lama gitu ya. Kemudian hindari debu. Kemudian tidak boleh memakai bedak ya. Krim, salep, obat bebas dihindari kecuali salep yang krim yang sudah diresepin oleh dokter. Kemudian alkohol juga tidak bisa dibersih dengan alkohol di daerah excisite ini karena akan menyebabkan hal-hal yang trauma sehingga akan menyebabkan luka.
Kemudian pasien dijelaskan untuk menghindari semua hal ini yang membahayakan daripada exciset ini ya. Kemudian tidak tidur terlungkup atau miring sehingga menekan exciset terlalu lama. Jadi tidak boleh menungkup atau miring ke arah ini ya. Jadi miring ke arah sebelah yang tidak ada, kalau tidur yang tidak ada kateter itu sendiri, sehingga untuk menghindari terjadinya kerusakan atau trauma daripada kateter sendiri. Kemudian jangan membersihkan atau menggosok terlalu keras sehingga akan menyebabkan luka. Bagaimana kita mencegah trauma ya? Ya, tekanan atau tarikan kateter itu secara kebetulan tidak disengaja biasanya. Kemudian tekanan berlebihan dan atau pergerakan selama melakukan prosedur. Kemudian mobilisasi kateter pada posisi yang tidak alamiah. Maksudnya tidak biasa gitu. Jadi tidak sesuai dengan ujung kateter itu, jadi reposisinya biasanya tergesa-gesa, terburu-buru. Kemudian hindari ikat pinggang dan baju yang ketat gitu ya, dengan trauma tumpul yang tidak disengaja. Kemudian juga tidur tengkurap itu harus dihindari. Kemudian hindari iritasi karena alergi pada sabun, bisa diinspektan atau zat-zat lain yang digunakan untuk perawatan exciset. Bisa juga iritasi karena plester tuh hati-hati. Kemudian perawatan exciset tidak boleh berlebihan. Jadi maksudnya ya sesuai, kalau kotor dibersihin. Jadi juga tidak boleh berlebihan. Kemudian jangan dipaksa, kalau ada keropeng-keropeng itu atau scrub pada penyembuhan luka itu ditarik keras-keras gitu. Itu akan menyebabkan kerusakan daripada permukaan daripada exciset itu sendiri. Kemudian juga jangan menggarut ya. Ini prinsip-prinsip perawatan yang exciset yang harus kita patuhi ya. Bersihin setiap 2 hari berikutnya atau minimal 2-3 kali seminggu ya. Kemudian gunakan pembersih yang mengandung antibakteri, lebih baik sabun cair gitu. Tapi dengan cara tidak mengalami alergi atau iritasi dengan sabun itu. Kalau dengan sabun iritasi nggak boleh pakai sabun berarti. Kemudian jangan memaksa untuk melepas krusta, kemudian keringkan exciset dengan hati-hati, kemudian mobilisasi kateter setiap saat supaya jangan kaku ya. Kemudian bagaimana mencegah kontaminasi luas exciset? Jadi excisetnya itu harus bersih dan kering ya. Kemudian cuci tangan, kemudian cegah untuk berendam, tidak boleh berendam dalam air. Kemudian tidak boleh berenang ya. Kemudian jangan berendam di bak mandi yang hangat ya. Itu juga sangat berbahaya. Kemudian gunakan kasa yang tahan air atau pembatas bila berenang. Kalaupun terpaksa berenang itu harus menggunakan kasa yang tahan air sehingga airnya tidak masuk ke dalam exciset sehingga akan basah dan menyebabkan gampang terjadi infeksi. Kalau habis berenang, terpaksa berenang itu harus segera dikeringin excisetnya. Jangan dibiarin terlalu lama exciset itu basah setelah habis berenang. Itu juga akan berbahaya untuk infeksi. Kemudian bagaimana perawatan kateter? Perawatan kateter juga sama ya, seperti perawatan exciset, dia harus cuci tangan. Kemudian excisetnya itu harus diperiksa setiap hari, apakah ada infeksi, iritasi, atau kebocoran. Jika ada, segera lapor. Jangan dibiarin lapor ke dokter sehingga segera diatasi kalau ada kejadian infeksi dan iritasi untuk menghindari terjadinya kejadian yang lebih lanjut gitu. Kemudian harus dicek apakah ada retak atau sobek atau bocor di kateternya itu, karena itu sangat berbahaya gitu. Dan lihat kalau ada nyeri juga harus dicatat, ada merah dan segera harus lapor ya. Dan juga perawatan exciset harian ini juga harus sama ya, harus dibersihin, dibilas supaya dengan sabun supaya jangan ada debu-debu yang lengket. Kemudian dikeringin, pakai kasa yang steril. Plasternya juga harus posisinya harus benar ya. Ini kateter untuk plester kateter. Kemudian kalau perlu salep, memang seperti mupirocin ini harus dioleskan. Jika menggunakan kasa betadin, oleskan sekitar exciset. Kalau nggak ada yang mupirocin ini,
Tapi kalau dia pakai betadin, ditutup tuh harus biarkan kering dulu, dibiarkan kering karena udara. Jangan betadin tuh dibilas kemudian dikeringkan pakai kasa. Dia harus ditunggu kering oleh karena udara baru kemudian ditutup ya. Nah, ini baru ditutup. Kemudian gunakan kasa steril untuk menutup ini ya. Plester dengan baik dan kuat supaya jangan lepas. Dan masuknya kalau nggak kuat biasanya sering masuk debu ya. Kemudian ulangi perawatan eksisit jika eksisit basah atau kotor. Kemudian dokumentasikan hal yang ditemukan dan perawatan eksisit yang dilakukan. Jadi kalau ada hal-hal yang ditemukan, didokumentasi, kemudian dilaporin ya, supaya cepat teratasi untuk menghindari terjadinya infeksi yang akan menyebabkan perburukan daripada atau CAPD itu tidak bisa kita pakai lagi ya. Ini persiapan alat yang harus kita masker ya, sarung tangan, kemudian cairan salin, biasanya kita pakai NaCl untuk membersihkan, kemudian kasa steril yang sesuai ukurannya, kemudian plester ya, untuk mengaman kateter dan membersih tangan yang diperlukan. Prosedur perawatan aseptik ini ya memang harus pakai sarung tangan dan untuk melepaskan kasa itu, jadi tidak boleh memakai tangan terbuka gitu, karena itu akan menyebabkan infeksi karena tidak higien dan kurang sanitasi. Ini yang mungkin yang harus diperhatikan. Kadang-kadang pasien ini kalau sudah lama biasanya jarang memakai lagi sarung tangan, pakai aja tangan terbuka gitu. Kemudian angkat perlahan, tidak boleh tergesa-gesa atau terlalu kuat ditarik itu kateter. Kemudian lepas sarung tangan setelah dibersihkan ini dan dibersihin dengan sabun dan dilap dengan air dan pembersih tangan. Kemudian dibersihkan eksisit dengan normal salin, mulai di samping penyisipan menggunakan gerakan memutar, bersihkan dari luar agar sedikit lebih bersih. Ya, jadi bersihnya itu dari luar agar sedikit lebih bersih. Jadi menggunakan gerakan memutar, nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian bersihkan bagian kateter, dari kateter yang ada ditutupi, tapi jangan memakai aseton, yang tidak boleh digunakan pada kateter silikon. Hati-hati, dia akan merusak, aseton ini akan merusak daripada kateter sendiri. Kemudian biarkan kulit benar-benar kering karena udara, kasa ditempatkan langsung di atas eksisit dengan lembut, membentuk atau cetakan di atas kateter yang diperlukan. Dan jangan sekali-kali kasa itu dipotong dalam bentuk Y. Ya, tidak boleh. Jadi ditutupnya seperti yang tadi gambar ini ya. Ya. Jadi tidak boleh kasa ini dipotong dalam bentuk Y karena akan menyebabkan gampang masuk debu dan menyebabkan kontaminasi sehingga gampang terjadi infeksi. Kemudian hati-hati lihat penggunaan plester ya, jangan terlalu kuat karena akan mengiritasi. Kemudian cuci tangan, jangan lupa, dan mengumpulkan kembali peralatan yang dipergunakan. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah itu semua dijalani? Setelah pemasangan CAPD, bulan pertama itu pasien itu harus 2 minggu sekali kontrol ya, untuk melihat apakah ada luka setelah operasi kateter itu. Kemudian setelah 2 minggu, sebulan sekali, dan selebihnya kalau ada masalah baru dihubungi atau dokter dan perawatnya. Kemudian apa yang harus kita monitoring ya? Evaluasi, terutama HB-nya ya. HB targetnya harus kita pertahankan 10-12. Kemudian elektrolitnya, tekanan darahnya harus 130/80 ya. Kemudian hindari gejala-gejala uremia, itu harus diperhatikan gitu. Kemudian fungsi kateternya, apakah ada infeksi, dan evaluasi obat-obat yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Kemudian juga urin kreatininnya ya harus diperhatiin. Kemudian adekuasinya cukup nggak, mesti kan keberlangsungan CAPD itu apakah cukup dia dosis
CAPD itu keluarnya berapa, masuknya berapa. Kemudian yang tidak kalah penting gizi itu yang harus disupport gizinya, karena kita tahu pada pasien-pasien CAPD ini kan dietnya lebih bebas ya, sehingga betul-betul harus diperhatikan gizinya gitu, sehingga tidak gampang terjadi kekurangan gizi, terutama albuminnya ya. Kita tahu pada pasien-pasien dengan CAPD ini albumin lebih banyak dikuras gitu ya, dibandingkan dengan HD gitu, karena kita tahu pada CAPD kan membran dialisernya kan peritoneum, jadi albumin itu bukan urin kreatin ini yang ketarik, albumin juga lebih banyak dikeluarin, sehingga gampang terjadi hipoalbumin, hipoprotein. Makanya dietnya tidak dibatasi pada pasien-pasien CAPD ini. Ini kita lihat sedikit perbandingan CAPD dan HD. Kalau CAPD itu hemat waktu, HD itu waktunya jauh lebih lama ya. Kemudian CAPD fungsi ginjalnya jauh lebih, yang masih tersisa itu dapat dipertahankan lebih lama biasanya. Tetapi pada HD itu biasanya fungsi ginjal jauh, yang tersisa itu lebih cepat menurun. Karena kita tahu mesin cuci itu, dialiser sendiri itu merupakan juga faktor inflamasi yang mempercepat terjadinya penurunan fungsi ginjal. Jadi keuntungan CAPD itu fungsi ginjalnya jauh lebih lama dipertahankan dibandingkan HD ya. Kemudian asupan cairan dan diet hanya sedikit dibatasi, sementara pada HD itu lebih ketat biasanya. Kemudian kadar hemoglobinnya lebih tinggi dibandingkan dengan pada HD, oleh karena kebutuhan akan eritropoietin pada CAPD ini lebih rendah dibandingkan pada HD. Kemudian CAPD dialisisnya dilakukan setiap hari, tubuh terasa lebih sehat dan nyaman gitu. Sementara dialisis tidak dilakukan setiap hari, biasanya seminggu 2 kali ya pada HD. Kemudian CAPD ini lebih bebas, kita dapat bekerja, aktivitasnya bisa kita atur seperti biasa. Sementara pada HD ini terikat waktu, oleh karena kita harus HD 5 jam 2 kali sehari tidur di tempat mesin itu ya.